Kami menginginkan jalan kemudahan. Kalau Allah sudah beri kemudahan, berarti dilonggarkan. Kalau belum dilonggarkan, kita muhasabah, kita introspeksi, kita selidiki. Ternyata Bahlul bodoh, gak pernah menyelidiki, gak pernah introspeksi, menyelidiki orang lain, mencari kesalahan orang lain. Ini orang bodoh. Kenapa tidak menyelidiki kekurangannya apa? Sadar atau tidak? Ini baru satu ayat. Menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Abbas, cukup sudah itu. Gak jadi alim, gak masalah. Gak dilihat orang, gak masalah. Gak dipuji orang, gak masalah. Dihina orang, gak masalah. Dijauhkan orang, gak masalah. Aku tidak peduli. Yang aku takut, Allah tidak memandangku. Yang aku takut, Allah menjauhkan diri. Kalau mana sifat-sifat manusia tadi, hubus sana, hubud mal, hubud dunia, hubud fakhar, apa yang sebenarnya yang terjadi? Apa maksud kalian? Ibadah ini dipandang Allah atau dipandang manusia? Orang ngaji ini dipandang Allah atau dipandang manusia? Atau didoakan malaikat, atau didoakan dirimu sendiri? Aku tidak peduli. Sejauh mana kejujuran kita kepada Allah? Ini takwa. Periksa, teliti, muhasabah, hitung amalmu. Sebelum dihitung amalmu oleh Allah, kamu menulis, saya nggak yakin kamu menulis di hatimu. Menulis, dengerin dulu, baru nulis. Orang bodoh bicara langsung ditulis, itu orang bodoh. Dengar, diingat, ditulis. Bukan dibicarakan, ditulis. Itu nulis dalam air, baca dalam air. Bagaimana nulis dalam air? Bisa terbaca atau tidak? Diingat, diresapi, ambil poin, tulis. Bukan nyontek dari buku ke buku. Anak kecil bisa. Ini sudah salah satu orang gak punya akhlak. Dengerin, sami'na wa ata'na. Dengar dulu baru melaksanakan. Bukan dengar campur melaksanakan. Bagaimana paham?
Ini takwa. Menulis, saya tulis dalam jiwa saya, hati saya, otak saya. Lepas, saya masih ingat. Tanpa teks, tanpa tulisan, tanpa bacaan, ingat. Ingat kepada Allah, takwa. Buah ingat, takwa. Lupa Allah, durhaka. Ilmu bukan tulisan yang dicatat, ilmu bukan bacaan yang dibaca, bukan hafalan yang dihafal, bukan sekedar mendengar, tapi ilmu sifatnya betul-betul memahami hati. Ilmu itu bukan pakai akal. Agama itu akal, tapi ilmu bukan akal. Yang kedua, bukan perasaan. Dalil, hukum. Kalau kita yang mengatakan bahwa ilmu itu perasaan, ilmu itu akal, gak perlu turun Al-Quran. Al-Quran diturunkan di gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Mereka beriman, percaya kepada gaib. Quran gaib, bukan akal, bukan perasaan. Kalau saya perasaan, kasihan dialah. Wong dia begini-begini. Kalau pakai perasaan, hukum nggak ada. Walaupun anaknya Nabi Nuh saja masuk ke neraka. Istrinya Nabi Lut pun nggak peduli. Yang dicintai, yang disayangi. Kalau perasaan, jangan. Hukum cerai. Ini masalah. Masa Nabi keliru milih istri? Masa keliru Nabi Nuh punya anak? Masa keliru Nabi Adam punya anak? Enggak ada yang keliru. Barang siapa yang takwa, sekalian. Ini judulnya, barang siapa yang takwa. Ciri orang takwa. Apa ciri orang takwa tadi yang saya katakan? Ya ja'allahu makhraja. Semua urusan mudah, dari dalam atau di luar, atau sosial masyarakat, atau di mana saja, semua tidak terhalang. Sepi tidak ada manusia, rame pun jadi sepi. Bagaimana aku kesepian? Wong Allah di hadapanku, malaikat bersamaku, Rasul di hadapanku, kelopak mataku. Siapa yang kesepian? Iblis. Apalagi yang dilaporkan selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini waktumu yang sangat sia-sia, sehingga tidak sampai kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besarnya hijab-hijab itu. Al-Quran ditaruh di belakang.
Saya nggak yakin kamu datang itu Quran yang di depan. Wa imamuka Quran. Ternyata Quran makmum. Kamu maju dulu. Kalau dasar Al-Quran, kamu berangkat Al-Quran. Kalau kamu berangkat isi Al-Quran, paham dengan Al-Quran, yang maju Al-Quran, bukan manusia. Yang kerja Al-Quran, yang bergerak Al-Quran, yang mengurus Al-Quran, yang membentengi Al-Quran, yang menasihati Al-Quran, yang jadi pedoman Al-Quran, yang melawan musuh Al-Quran, yang melawan iblis pun Al-Quran. Karena kau jadikan Al-Quran ini imam, maka disinilah Allah bertanya, apa benar? Maka wa ma yattaqillah, barang siapa yang takwa. Takwa meremehkan Al-Quran, meremehkan ayat Al-Quran, meremehkan hukum Al-Quran, melalaikan isi Al-Quran, melecehkan, melalaikan, merendahkan Al-Quran. Tuh berdebu. Bagaimana kamu mengatakan bertakwa? Yang melindungi, yang menjamin, yang menerangi kubur, yang mengangkat derajatnya, yang memuliakan. Satu ayat kamu paham ciri orang takwa. Ini maju dulu, Al-Qurannya di belakang pengertiannya. Gak ingat dalilnya, gak ingat hukumnya, gak ingat larangannya, gak ingat daripada janjinya, gak ingat dari prosesnya, gak ingat kepada yang membuat. Ini yang sudah baca. Apalagi yang gak paham. Apapun bentuk amal ibadah orang yang bodoh, yang tidak berlandaskan syariat, yang tidak berlandaskan dengan hukum, yang tidak berlandaskan dengan sunnah, pasti sesat. Walaupun 1000 rakaat dia sholat, walaupun bangun tahajud sampai lentur dia punya punggung, makin banyak ibadah, makin jauh dari Allah dan makin sesat. Itu sudah dikatakan kalam dari Al-Imam Sayyidina Hasan Basri. Di zamanku saja banyak orang yang ibadah tanpa ilmu, dan aku melihat mereka makin tersesat. Yang mana dia ibadah tidak diketahui, nafsunya yang ibadah, hati yang ditumpuk ditunggangi iblis bin laknatullah, bodoh. Belajar agar tahu kita ibadah untuk siapa, kita zikir untuk siapa, kita sholawat untuk siapa, akhlak atau adab tata cara bagaimana menghadap Allah. Ini salah satu kembali kategori kandungan Al-Quran adalah takwa. Bukan baju takwa. Takwa diletakkan kepada semua ada di Al-Quran. Ini satu ayat saja cukup, kata Imam Abu Ahmad bin Hasan Al-Atas.
udah jadi wali. Bukan yang wali bisa terbang, itu kalah burung. Bukan wali yang bisa menghilang, itu iblis, setan juga menghilang. Bukan yang bisa nyelam di air laut, itu wali. Ikan juga bisa nyelam. Masa wali sama dengan ikan? Paham? Orang yang takwa adalah bentuk-bentuk yang mengisi semua apa-apa yang membuat Allah menjadi cinta. Cinta itu Allah ridho. Kalau sudah ridho, ini takwa. Ngurus ini beres, ngurus ini beres. Semua pintu, semua, bahkan semua pintu surga terbuka. Suruh milih, milih mana, beres. Matinya pun beres. Ini orang takwa. Kalau semua pintu sudah dibuka dan betul-betul harapan semata-mata kepada Rabbul Alamin, harapan semata-mata tidak lain kepada Allah, tidak ada pun satu pun makhluk ada di hatinya, tidak ada satu pun lintasan saja tidak mampir di hati orang takwa. Jangan salah. Bagaimana hatinya itu dimasukin? Wong udah diisi dengan cahaya-cahaya pengetahuan ilmu, diisi dengan cahaya-cahaya dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantulan-pantulan itulah yang menyebarkan kebaikan itu adalah takwa. Maka sudah jelas yang sudah dibukakan semua bagi orang takwa tadi, jalannya takwa, bicaranya takwa. Kelihatan itu. Kau pikir orang gak kelihatan? Jalan orang takwa itu kelihatan, mandangnya orang takwa itu kelihatan, bicaranya orang takwa itu kelihatan, duduknya orang takwa itu terbaca, ibadahnya orang takwa itu kelihatan, doanya orang takwa itu tampak. Semua ornamen orang takwa tidak ada satu pun yang terlewatkan dari kesalahan. Rukuknya, sujudnya, doanya, tasahudnya, berdirinya, berjalannya, pandangannya, ucapannya, semua bertalian ada Allah di dalamnya. Sirullah fi khalqillah. Kalau orang tidak takwa, jalannya saja sudah lalai, bicaranya sudah lalai, duduknya sudah lalai, ketemu orang yang golongan lalai. Rezekinya rezeki lalai. Kehidupan yang penuh dengan kelalaian, ini belum kategori takwa, belum dapat pintunya Allah. Amalan satu gudang ibarat kunci-kunci.
untuk buka jadi orang takwa. Satu karung saja kunci itu mereknya WIG, yang dibuka hanya satu pintu, namanya pintu takwa. Warna kuning sama, warna merek sama, gigi gak sama. Akhirnya coba memasuki pintu, untuk membuka pintu salah, untuk membuka pintu salah. Satu karung ternyata kunci-kunci tadi salah semua. Dikasih lagi satu karung, pilih lagi, spekulasi lagi, buka lagi pintu, nggak kena, gigi nggak pas, terus satu karung nggak mampu, rakus, ambil lagi satu karung, buka lagi pintu dengan kunci yang sama, merek yang sama, padahal hanya beda satu gigi aja. Itu bedanya orang mengamalkan ibadah secara bodoh. Dengan bertanya, mengerti, paham, mengamalkan, nih kata guru, nih kuncinya, buka itu pintu. Yang jalankan hidup tidak payah-payah, dia harus mencari, harus susah-susah, itu pun gak pernah kena, karena kunci petunjuk itu untuk sampai ke takwa di tangan orang-orang yang berilmu. Kalau kita tanyakan, dengan mudahnya mendapatkan kunci itu, gak perlu repot, tinggal masukkan. Nih, takwa. Karena untuk menyingkat waktu, sebenarnya banyak yang ungkap dan kita kupas. Pengertian dan pemahaman dan isi daripada takwa. Dan bagian-bagian aja yang paling inti, takwa harus berpedoman perbuatan Al-Quran dan hadis. Selama tidak ada Al-Quran, selama tidak hadis, tidak perlu kita ikuti. Berarti kamu mengikuti hawa nafsumu, kamu mengikuti akalmu, kamu mengikuti perasaanmu. Ilmu bukan akal, bukan perasaan, dalil, akidah. Bodoh akidah sesat, bodoh dalil sesat. Dengan sendirinya kalau semua pintu dibuka, mikir apa? Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Dan rezeki itu kuberikan kepada kalian yang takwa ini, yang tidak pernah dipikirkan akal, yang gak pernah diketahui akal, yang gak pernah dapat program akal, yang tidak disangka-sangka, yang tidak diketahui oleh si hamba sendiri. Kalau dia minta harta, diberikan harta, dia gak cinta juga. Dikasih rezeki yang banyak halal, nggak terpengaruh juga. Dikasih hadiah yang besar bagaimanapun, nggak ada. Bagi orang takwa itu terpengaruh, itu nggak ada. Yang terpengaruh ini udah katakan yang sudah jelas menurut hadis, menurut Quran, qalbu munafik itu Baitul Mal. Rumahnya hati ini, orang munafik ini pikirannya cuma duit, harta melulu.
Zikir nggak ada, ibadah nggak ada, amal nggak ada, ilmu nggak ada, dihimpun hatinya, harta melulu. Tapi ngomong takwa, dari mana takwa? Takwa itu tidak sibuk dengan pemberian, ada diberi. Bukan saya, ini titipan. Tuh orang yang berilmu, orang yang takwa sudah jangan berilmu. Wa yarzuq min haitsu la tasib. Diberi rezeki yang sangka-sangka, gede kek, kecil kek, besar kek. Memang gua pikirin itu. Yang aku takut bukan rezeki nggak datang. Yang aku takut malaikat ini nggak mau mondar-mandir lagi di hati saya. Yang aku takut nggak mau lagi aku berdoa. Itu yang aku takut. Bukan takut kamu dikurangi atau kamu ditambah. Itu baru merasakan bahwa rezeki Allah yang mengatur, yang memelihara, yang mengoperasikan, yang menghantarkan, yang bisa melaksanakan dengan kebaikan. Di situ kerjasama dengan orang-orang yang takwa. Selain takwa, kamu kerjasama dengan nafsumu, kerjasama dengan akalmu, kerjasama dengan keinginanmu, kerjasama dengan syahwatmu, kerjasama dengan kehendakmu, yang semua tanpa sadar kalian telah meninggalkan Allah dan tidak melibatkan Allah, tidak melibatkan malaikat, tidak melibatkan sesuatu yang Al-Quran, sunnahnya, keluar konteks, semua harta tidak manfaat. Yang tidak manfaat menjadi hisab yang besar. Yang hisab yang besar, dosa yang besar. Dosa yang besar, harta yang menjadi bahan bakar neraka, yang akan menghukum dengan orang-orang yang memiliki harta dengan mubadir. Ini karena tidak melibatkan Allah, tidak melibatkan malaikat, tidak melibatkan Rasulullah. Kalau kau libatkan Allah, nggak bakal kemana-mana itu harta. Kalau kamu libatkan Rasul, kamu ambil itibak Rasul, ibak Rasul. Bagaimana Rasul mengamalkan? Bagaimana Rasul membelanjakan? Bagaimana Rasul itu takwa? Sebagian kecil yang disadari atau yang diketahui itu kecil. Kita ini golongan yang hanya mengikuti, bukan produksi, mengikuti. Udah banyak salah. Jadi yang kamu sangka-sangka yang namanya rezeki itu bukan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak terduga, tidak ada connect sama sekali kepada makhluknya. Di luar akal, di luar kemampuan, di luar kebiasaan, di luar keadaannya, di luar semua kehebatannya, Allah turun tangan. Yang mustahil jadi terwujud, yang gak masuk akal, masuk akal, yang gak ada jadi ada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasa atas segala sesuatu. Untuk itulah cukup kita untuk membahas siang hari ini yang belum sampai ayat ketiga. Ini kita bicarakan dua hal ini.
Padahal ada lagi ayat yang lain, ada kesempatan yang lain baru kita akan bahas, yaitu bagaimana kita mengoperasikan ibadah kita dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan tahu diri, menasehati diri sebelum nasihat orang lain. Jangan mencelakai orang lain atau melihat keburukan lain. Bisa jadi kamu lebih buruk lagi daripada yang kamu lihat. Ketika melihat keburukan, katakan saya lebih buruk mereka. Ketika melihat orang bodoh, saya lebih bodoh lagi. Niscaya kamu akan waspada. Hanya untuk mencapai tingkatan orang yang takwa, sehingga kita untuk dapat pintu kemudian gembiranya bagaimana basyiril mukminin, orang yang beriman, orang yang takwa, gembiranya dia dicintai atau dibenci. Aku tidak tahu mana yang paling utama, tapi yang aku rasakan, bagaimana kalau aku dibenci Allah, bagaimana kalau aku tidak dapatkan cintanya Allah. Ini dirasakan orang takwa, bukan makhluk. Ngapain kamu pikir seperti itu? Ad-dunya fana, ad-dunya mal'un. Mana yang cantik itu? Mana yang ganteng itu? Kau lihat semua artis yang dulu cantik-cantik nomor 1. Kau lihat sekarang yang sudah umur 70. Mana yang cantik? Mana yang berhias? Jangan tertipu dengan sesaat. Ingat kematian di kelopak matamu. Tentu orang yang cerdas, jangan sampai aku lepas rohku, tidak membawa amal, tidak membawa bekal, karena kami keluar dari takwa. Nah, mudah-mudahan itu saja sampai betul-betul bisa merasakan bagaimana orang yang bisa terbuka atau terjawab jalan keluar itu kuncinya cuma takwa. Kemudian yang kedua, merasakan betul bagaimana tentang rezeki yang tidak disangka, yang bukan disangka, yang bukan diprogram, yang bukan dengan perasaan, yang bukan dengan akal, tetapi dengan mengetahui bahwa itulah yang semata-mata dari Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.